bentuknya, dan bagaimana DPR membahas putusan MK soal ambang batas parlemen? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum pasca pemilu 2024, koalisi atau oposisi, Rabu 20. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Bung Daniel Johan, seberapa penting bagi PKB oposisi di luar pemerintahan untuk mengontrol kekuasaan? Saya rasa sangat penting ya, karena gini, kan teori dasarnya adalah kalau kekuasaan itu terlalu besar, maka tingkat korupnya juga sangat besar, penyalahgunaan kekuasaan sangat besar. Sehingga itu sangat tidak baik bagi demokrasi ke depan dan sangat tidak baik bagi suara-suara rakyat yang berbeda, suara-suara kritis yang berbeda atau yang dalam konteks tertentu dia menjadi korban dari pembangunan suatu pemerintahan. Sehingga adanya partai yang di luar penguasa dan yang bergabung di penguasa idealnya seimbang. Karena itu sangat baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Kalau enggak, Indonesia akan semakin mundur, korupsi akan semakin menggila nanti. Oke, baik Daniel Johan. Bung Hermawi Taslim, selain menunggu putusan MK, ya, kemudian apa lagi yang dikonsentrasi pada Nasdem dan Bang Surya sekarang? Saya mau komen soal ambang batas parlemen. Oke. Kita memang menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Tapi dengan segala hormat, saya mensinyalir para hakim MK memang tidak menyelami semangat pembuat undang-undang. Parliamentary threshold itu diperlukan untuk konsolidasi demokrasi, penyederhanaan partai secara alami. Jadi seyogianya memang ambang batas itu dari pemilu ke pemilu naik sampai kita kepada jumlah partai yang ideal di Indonesia. Berapa partai ideal di Indonesia itu mungkin Bang Andi analisanya bisa gitu loh. Tapi poin saya, kalau sekarang diktum putusan MK mengamanatkan supaya DPR yang akan datang menghitung ulang, lalu ada anak kalimat 4% terlalu tinggi, ya saya duga saja para pengambil keputusan tidak memahami semangat pembuat undang-undang. Partai kalau memang mau besar, kalau memang mau berkuasa di Indonesia ya partai harus besar. Bayangkan ada beberapa partai di Indonesia yang suaranya lebih kecil dari seorang Komeng. Seluruh Indonesia ini dikumpuli suaranya lebih kecil dari Komeng. Yang seperti itu mau berkuasa, ini kan harus kerja keras lagi kan. Harus kerja keras lagi. Jadi poin saya kepada DPR yang akan datang, Pak Baskara dan kawan-kawan, kalaupun harus menghitung nanti, ya dihitung yang benar. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan konsolidasi demokrasi. Makin setiap pemilu harus semakin tinggi. Supaya apa? Orang kalau mendirikan partai itu memang susah. Saya ingat Pak Hendro Priyono ketika partainya lolos kita pleno di KPU, dia bilang begini, saya ini jenderal. Dulu saya nggak remeh, apa ini pendiri-pendiri, apa ini pengurus partai ini. Tapi setelah saya jadi ketua partai, saya baru sadar betapa sulitnya menjadi pimpinan partai. Jadi tidak mudah, memang tidak mudah mendirikan partai, apalagi ingin mendapat suara rakyat. Yaitu PR parlemen berikutnya ya. Jadi PR parlemen berikutnya, oleh karena itu menurut saya parliamentary threshold oleh DPR yang akan datang harus dihitung lebih hati-hati. Entah bagaimana caranya, tetapi parlemen, ambang batas parlemen harus tetap dipertahankan. Untuk penyederhanaan partai. Baik, Bung Basara, apakah sependapat bahwa partai itu harus disederhanakan lagi? Sorry? Harus disederhanakan partai dengan ambang batasnya dinaikkan. Pertama tadi saya ingin mengamini dulu yang dikatakan Bung Daniel Johan. Beliau ingin mengatakan the power tends to corrupt, the absolute power tends to corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut juga cenderung korup. Sehingga oleh karena itu agar tercipta checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, saya kira perlu dipertimbangkan adanya kekuatan pengawasan di luar pemerintahan itu. Kami menyebutnya bersama-sama membangun bangsa dengan cara mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan. Karena kita merasakan betul kekuasaan yang dalam 1 tahun terakhir ini cenderung absolut, itu cenderung dapat menggunakan penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri, abuse of power. Kemudian mengenai ambang batas parlemen, sepanjang materi keputusan hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang pengetahuan saya tentang keputusan itu
masih tetap bersifat open legal policy. Open legal policy. Ya, artinya adalah mengenai berapa ambang batas persentase parliamentary threshold itu tetap nanti akan dikembalikan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Tapi begini, Bas, membentuk undang-undang. ada anak kalimat dari putusan itu bahwa yang 4% itu terlalu tinggi. Itu dia kuncinya di situ. Ya, tetapi di sana saya berkomunikasi juga dengan beberapa sumber yang dapat kita percaya bahwa keputusan MK itu sendiri selain dia tidak diberlakukan pada pemilu ini, pada pemilu yang akan datang, open legal policy. juga seperti biasanya nanti setelah setiap pemilu biasanya kita juga akan utak-atik lagi ya. Oke, baik. Wong ini aja ketua DPR aja masih ada wacana Utak-atik ya. apalagi Oke, Bang Doli. Jadi kalau Bang Doli apa setelah Dan wakil ketua DPR MK kemudian gimana menanggapi putusan MK itu soal ambang batas? Iya, saya kira putusan MK itu menjadi entry point dan semangat bagi kita semua yang tadi mau menyampaikan koreksi terhadap pemilu itu untuk memulai perubahan undang-undang atau penyempurnaan undang-undang tentang pemilu, penyempurnaan tentang sistem pemilu. Gitu. Jadi ya silakan kalau teman-teman yang mau menggunakan hak angketnya yang tujuannya adalah untuk memperbaiki, tapi ini jalan terbuka lebar. Karena putusan MK itu memang diberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah sebelum pemilu tahun 2009 udah harus selesai. Termasuk salah satunya ambang batas. Walaupun menurut saya kalau bicara tentang dan ini juga pandangan Golkar, kalau kita mau bicara tentang penyempurnaan sistem pemilu itu bukan hanya sekedar ambang batas. Ambang batas parlemen itu hanya salah satu. Masih banyak sistem pemilunya mau terbuka, tertutup atau memang mau campuran, presidential threshold-nya, kemudian district magnitude-nya banyak. Jadi saya kira itu momentum kita dan Untuk memperbaiki ya. Untuk memperbaiki. Jadi tadi kalau catatan dari Habib, usulan dari Bang Andi dan segala macam itu itu tempatnya. Dan saya mengusulkan memang kami dulu di Komisi 2 dari awal sebaiknya perubahan atau penyempurnaan sistem pemilu itu dilakukan di awal periode sesudah pemilu supaya kita tidak punya konflik interest. Baik, Bung Wiyadi. Gerindra lihatnya gimana soal perbaikan sistem pemilu ke depan? Ya, memang ini kita melihat bahwa pemilu tidaklah sesuatu yang berjalan sempurna pada saat ini. Pasti ada hal yang memang perlu diperbaiki dan early warning dari MK yang mengatakan adanya parliament threshold 4%. Ini apakah memang terlalu, kalau tadi Bang Taslim mengatakan itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi kalau kita melihat kembali lagi mengenai masalah undang-undang, bukan hanya undang-undang pemilunya saja, tapi undang-undang parpol. Nah di sini undang-undang parpol ini sendiri pun kalau kita lihat bahwa setiap kali akan ada pemilu, 2 tahun sebelum pemilu, lahir partai baru. Nah bagaimana pengendalian partai-partai baru ini? Tapi kan kita tidak bisa melarang juga yang namanya hak seseorang untuk mengorganisasi partai untuk ikut pemilu. Tapi dalam hal ini apakah kalau kita melihat dari hasil partai pemilu yang ikut yang baru-baru itu, apakah ada yang langsung bisa masuk parliamentary threshold? Hanya satu-satunya Nasdem yang sudah melakukan itu. Tetapi itu butuh rentang waktu yang cukup lama juga mereka berproses. Nah, disinilah permasalahannya bahwa kalau parliamentary threshold ini diturunkan, nah ini apa yang terjadi dengan partai-partai yang baru ini? Apakah memang itu mengakomodir daripada partai-partai yang baru? Tetapi dengan sistem seperti itu, apakah parlemen kita siap dengan hal seperti itu? Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita semua di DPR nanti ke depannya untuk bagaimana kita duduk untuk pemilu yang ke depan itu kita mesti harus bicara tidak hanya undang-undang pemilunya saja, undang-undang parpolnya pun harus kita revisi. Jadi ini adalah merupakan PR kita semuanya. Baik, Pak Edi. Jadi kalau Pak Edi lihat memang ada perintah dari MK untuk thresholdnya diturunkan. Tapi kalau dari PAN sendiri ngeliatnya apa? Sistem pemilu desain apa yang harus diperbaiki lagi sebetulnya? Oh ya, saya kira sistem pemilu kita memang membutuhkan perbaikan yang sangat signifikan. Pemilu 2024 mengajarkan kita bahwa inflasi pemenangan kursi sangat signifikan. Sederhana saja hitungannya. 9.919 caleg memperebutkan 580 kursi. Tentu semuanya akan berebut untuk memenangkan itu dengan berbagai cara. Jadi artinya apa? The end justifies the means gitu loh. Semua cara dihalalkan. Nah, disinilah kemudian terjadi pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat. Bahwa siapapun yang mampu untuk memberikan manfaat
yang seketika dan besar pada Ambillah dia. masyarakat, itulah yang akan dipilih. Sementara mereka-mereka yang sudah bekerja sungguh-sungguh itu kemudian pekerjaan itu menjadi buyar gitu loh. Dan itu kita rasakan. Jadi saya kira ada pendidikan politik yang sangat penting harus diberikan kepada masyarakat, juga kepada caleg-calegnya, bahwa kita harus bekerja dan tidak hanya ingin memenangkan kursi dengan instan seketika itu saja. Karena menurut kami satu, kalau model pemilu terbuka seperti ini diadopsi di tahun 2029, rasanya akan menjadi lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Baik, Bung Andi Malarangeng. Lebih besar dari Jadi kalau kita lihat batas ambang kita threshold parliamentary threshold 4% itu sebenarnya menengah dibandingkan negara-negara demokrasi di dunia. Ada yang jauh lebih tinggi sampai 10% di Turki misalnya, ada yang 7%, ada 6%, ada yang juga di bawah 2%, 3%. Tetap jadi ini sebenarnya menengah, tapi kalau memang semangatnya di Mahkamah Konstitusi ingin menurunkan, bisa aja parlemen nantinya bersidang 3,5% misalnya kan 0,99. 3,99. Tapi sekali lagi yang jauh lebih penting bagi kita semua sebenarnya evaluasi tentang sistem pemilu secara menyeluruh. Menurut saya kita sudah harus mulai masuk kepada e-voting. E-voting ya? Menyederhanakan semua persoalan dengan e-voting. Kalau dengan kita sekarang ini e-banking, kita berani atau mempercayai proses perbankan kita sehingga kita taruh uang kita di situ dan kita transaksi sekarang dengan HP. Nah, mengapa kita tidak berusaha untuk memulai, dan teknologinya ada kok sekarang dengan blockchain bisa lebih trustable sehingga proses penghitungan suara nggak perlu sampai subuh sampai pagi. Langsung begitu ketemu. kita selesai nyoblos, kita tahu hasilnya sudah bisa kita lihat. Ini kita perlu evaluasi itu semua, dan proses tentang misalnya ada ide tentang dapil nasional misalnya juga itu juga sesuatu yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Apapun kita perlu untuk memperbaiki, tapi bukan ranahnya diangket, tapi evaluasi sistem. Evaluasi sistem. Oke, baik Bung Habib. Jadi gimana agenda dari PKS untuk perbaikan pemilu itu? Iya, pasti kita semua bersama ya punya komitmen yang tinggi untuk merapikan sistem demokrasi kita. Kita nih pengen merubah presiden threshold, maunya yang keluar parlemen threshold. Gitu. Jadi antik gitu ya. Buat kita sih yang paling penting angka-angka ini asal semua kesepakatan dan cocok untuk semua kita antara pemerintah dan DPR selesai sudah, karena pemainnya kita sendiri gitu. Kita mau di angka berapa, kita udah punya pengalaman 2,5, kita pernah di 3,5, kita pernah di 4. Kita semuanya sudah melakukannya. Tinggal permasalahannya kadang-kadang nih begitu banyak partai-partai baru berpikir lagi nih apa mau nyelamatin atau mau bagaimana nih dan sebagainya. Kalah sama komen, kasihan. Iya, gimana supaya check and balance-nya terjadi? Check and balance jadinya pakai aturan. Kita atur dengan baik-baik dan kita hitung kira-kira sepantasnya berapa untuk membuat suasana demokrasi yang terbaik di Indonesia, ya. Dan MK kan sudah membuat beberapa aturan tuh 1, 2, 3, 4, 5 yang kita dengar. Kita lihat saja, kita cocok yang mana gitu dengan pengalaman sekarang. Gitu. Jadi dengan pengalaman sekarang ini kita tahu bahwa perlu perbaikan yang terbaik ya untuk bangsa soal bangsa ini. Ya salah satu angket. Baik. Masuklah barang itu ya. Salah satu angket. Tapi sabar dulu. Apa? Udah, pendek. Rumah gelap nyalakan lilin. Semalam bisa habis satu lusin. PT 4% sudah kita ikutin. Jangan dihapus karena ada yang ingin diselamatin. Baik Bung Daniel, semuanya Bapak-Bapak yang telah bergabung satu meja di forum. Kekuasaan itu berasal dari rakyat. Penghitungan suara rakyat telah usai. Meski masih disengketakan di Mahkamah Konstitusi karena ada dugaan ketidaknetralan yang mengganggu suara rakyat. Kita tunggu saja. Jangan sampai suara rakyat yang telah diberikan dikhianati menjadi sekedar ajang bagi-bagi kekuasaan.